Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad telah berhasil membantu Rudiger untuk mengulur waktu sekaligus memancing cacing kematian agar mendekati Rudiger ketika dia sudah memperluas dunianya. Alhasil, dengan perjuangan Vlad dan kerjasama dengan pasukan Rudiger, mereka akhirnya bisa mengalahkan cacing kematian yang mengancam kelompok Pilgrim. Berpindah ke kediaman keluarga Bayezid, kepala keluarga saat ini sedang membaca sebuah laporan mengenai kejadian yang berada di padang rumput, tempat di mana kelompok Pilgrim berziarah. Kepala keluarga Bayezid menanyakan apakah Ragmus yakin dengan laporannya, dan Ragmus mengiyakan sebab ini adalah naskah yang dikirim langsung oleh Dorothy melalui bola kristal. Bayezid tentunya sangat marah karena hal seperti ini malah terjadi di wilayahnya. Meskipun ia sudah mengirim Rudiger untuk berjaga-jaga, tapi malah ada seseorang yang menggunakan sihir hitam untuk mengendalikan cacing kematian. Ragmus juga melaporkan jika sepertinya beberapa pengguna sihir hitam ada yang menetap di wilayah utara. Jadi masalah seperti ini akan mengusik wilayah Bayezid. Belum lagi karena kekaisaran sekarang sudah lebih longgar dan banyak perselisihan yang terjadi. Kutukan kuno mungkin perlahan akan bangkit dan memusnahkan kekaisaran. Mendengar laporan Ragmus, tentunya itu membuat Bayezid semakin marah dan ingin langsung turun tangan untuk menyelesaikan semua masalahnya. Ragmus mengatakan bukankah mereka juga memiliki berita yang bagus, dan Bayezid mengatakan itu benar sebab belakangan ini ia sering mendengarkan nama bocah itu. Bayezid tak menyangka jika bocah itu akan menoreh prestasi selama berada di keluarga Bayezid sampai sekarang. Dimulai dari penaklukan monster tahun lalu bersama dengan Joseph, pertarungan kehormatan di keluarga Heinal, hingga kejadian ziarah yang baru saja terjadi. Bayezid berpikir semisal bocah itu tidak berada di pihaknya, mungkin saja keluarga Bayezid sudah mengalami banyak masalah yang harus diatasi. Bayezid rasa bocah ini layak untuk mendapat pujian atas semua pencapaian yang telah ia raih. Bayezid kemudian meminta agar Ragmus segera memanggil Joseph untuk ke hadapannya, dan Ragmus menanyakan apakah Tuan akan memberikannya izin. Kepala keluarga Bayezid mengatakan tentu saja, sebab siapapun yang bernilai layak memiliki hak untuk menikmati hasil kerja keras mereka selama ini. Berpindah lagi ke padang rumput yang indah, di mana malam ini semua pasukan Rudiger bersama dengan kelompok Pilgrim sedang berkemah. Tampaknya mereka semua sedang beristirahat terlebih dulu sebelum kembali ke kota mereka masing-masing, sebab pertarungan sebelumnya sangat melelahkan. Namun sepertinya, hanya Vlad seorang yang menikmati waktu istirahat sendirian dan menjauh dari kelompok Pilgrim maupun kesatria Rudiger. Tidak ada alasan khusus kenapa Vlad menjauh dari mereka, sebab dirinya hanya sedang ingin merawat satu-satunya pedang yang telah membantunya selama ini. Vlad berkata pada pedang itu jika dia sudah bekerja dengan keras, jadi ia akan merawatnya dengan baik sampai namanya bisa terdengar ke telinga pandai besi tua itu. Melihat Vlad yang sendirian, Rudiger tentunya menghampiri Vlad sambil menanyakan kenapa dia sangat dramatis seperti ini, bahkan duduk sendirian menjauh dari orang-orang. Vlad tentunya menanyakan memangnya ada apa, tapi Rudiger mengatakan jika ia hanya ingin berbicara santai dengannya. Rudiger menanyakan kemana perginya Vassal yang datang bersamanya tadi, dan Vlad mengatakan jika Dorothy membawanya pergi agar dia juga ikutan bekerja. Rudiger menanyakan lagi, bagaimana dengan pendeta Andreas? Dan Vlad mengatakan jika pendeta sedang memimpin doa bersama dengan para perziarah. Rudiger mengatakan kasihan sekali pada Vlad karena semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Rudiger kemudian menawarkan apakah Vlad mau meminum alkohol miliknya, tapi Vlad mengatakan jika ia sedang mengasah pedangnya. Rudiger tentunya berkata, sialan, kau menolak lagi tawaranku kali ini. Rudiger menyinggung jika Vlad sudah pernah menolak kacang pemberiannya, lalu tidak menarik tangannya sewaktu ia mengulurkannya, dan sepertinya Vlad selalu menolak apapun yang diberikannya. Rudiger menanyakan apakah Joseph yang menyuruh Vlad untuk menolak tawaran darinya, tapi Vlad mengatakan tidak ada, dan Vlad akhirnya mengambil alkohol dari Rudiger. Vlad tentunya tahu jika alkohol ini adalah whisky, alkohol mahal yang pernah Tuan Joseph berikan padanya juga. Rudiger memberitahu jika itu alkohol mahal yang hanya bisa diminum oleh para bangsawan, jadi Vlad harus mencoba untuk meminumnya sekali seumur hidupnya. Vlad rasa sepertinya yang namanya saudara tetaplah seorang saudara, meskipun kepribadian mereka berdua sangat berbeda, namun referensi mereka sepertinya tetap sama. Rudiger tentunya juga memperhatikan pedang Vlad yang sepertinya sudah terlihat dalam kondisi yang sangat buruk, dan harus segera diperbaiki supaya tidak menjadi tumpul.
Rudiger mengatakan sepertinya kali ini mereka harus membuat pedang itu bekerja lagi ketika mereka sudah kembali, sebab pedang itu sepertinya sudah harus mulai diberikan perawatan. Vlad mengatakan jika ia sudah pernah menemui pandai besi keluarga Bayezid dan katanya gagang pedangnya harus dihancurkan agar bisa bekerja. Rudiger tentunya tidak paham sebab dilihat dari kondisinya, gagang pedangnya masih terlihat baik-baik saja dan kenapa harus dihancurkan. Vlad memberitahu jika gagang dan bagian gabungan dari pedangnya berantakan, kecuali mereka mencari orang yang membuatnya. Jika tidak, mereka harus menghancurkan gagang pedangnya sepenuhnya. Rudiger berpikir sepertinya pembuat pedang ini sama bebasnya seperti master pedangnya. Jadi bukankah Vlad harusnya membuat pedang baru saja? Vlad tahu jika membuat pedang baru adalah tawaran yang paling bagus untuk dirinya. Namun Vlad mengatakan jika ia lebih memilih untuk menolaknya. Rudiger menanyakan kenapa Vlad menolaknya. Dan Vlad memberitahu jika ia hanya tidak ingin kehilangan semua kenangan yang ia bawa bersama dengan pedang ini, sebab pedang inilah yang telah membawanya sampai ke titik yang sekarang. Rudiger sepertinya cukup mengerti dengan orang seperti apa Vlad sebenarnya ini. Rudiger menyarankan agar Vlad tetap berusaha untuk memperbaikinya, sebab pedang itu kelihatan beresiko untuk digunakan, dan Vlad menanyakan apakah Don Rudiger menyuruhnya untuk mencari si pembuat pedang. Rudiger mengiyakan perkataan Vlad, dan Rudiger juga menanyakan apakah Vlad sebenarnya sudah tahu di mana pembuat pedang ini berada. Vlad mengatakan jika pandai besi itu tidak akan pernah pindah kemanapun, sebab pembuat pedang ini berasal dari tempat yang sama dengannya, yaitu Suara. Rudiger akhirnya mengingat jika Vlad seringkali berteriak jika dia adalah Vlad of Suara dengan sangat kencang. Rudiger rasa jika julukan Vlad of Suara itu sangat pantas untuknya, sebab dia adalah suara yang paling bersinar. Bahkan Rudiger rasa jika Vlad of Suara adalah orang yang paling bersinar terang hari ini daripada siapapun yang bertarung melawan cacing kematian. Rudiger akhirnya paham kenapa adiknya bersikeras untuk berkeliling mencari bakat-bakat dan menjadikannya sebagai kekuatannya. Rudiger mengatakan bukankah Vlad akan segera bisa memperbaiki pedangnya jika dia mau, tetapi Vlad menanyakan apa maksud Tuan Rudiger barusan. Rudiger mengatakan jika Vlad benar-benar ingin memperbaiki pedangnya, maka seharusnya akan ada orang yang sadar untuk melakukannya. Vlad sepertinya masih kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan Rudiger, sebab tak mungkin bagi dirinya seenaknya pergi ke Suara. Rudiger memberitahu jika Vlad tidak perlu terlalu memikirkannya, karena Vlad saat ini sudah hidup dengan lebih baik, dan pasti akan ada waktu untuk memperbaikinya. Sambil berpamitan, Rudiger ingin agar Vlad tetap menjaga waktu istirahatnya, karena mereka akan langsung kembali ke Sturma besok pagi. Vlad rasa apa yang dikatakan Rudiger ada benarnya juga, sebab mungkin saja tak lama lagi dirinya bisa memperbaiki pedangnya dengan benar. Vlad tidak ragu lagi sebab dirinya memiliki tempat yang harus ia datangi kembali bersama dengan pedang ini, yang telah menemani dirinya selama perjalanannya. Meskipun waktu yang dibutuhkan cukup lama, namun Vlad yakin akan ada saatnya bagi dirinya untuk kembali ke Suara dan mengembalikan apa yang seharusnya jadi miliknya. Dari arah kejauhan, terlihat Vlad memang sedang berada jauh dari pasukan Rudiger dan juga kelompok Pilgrim. Namun tak lama, sepertinya kuda hitam itu melihat Vlad dari arah kejauhan untuk melihat bagaimana kondisi Vlad saat ini. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh kuda hitam ini, tetapi dia sepertinya tidak mau mendekat ke arah Vlad meskipun dia sedang sendirian. Mungkin saja, karena Vlad memiliki resonansi yang kuat dengan dirinya, membuat kuda hitam itu ingin mengamati Vlad dari kejauhan. Akan tetapi, mungkin saja kuda hitam itu tampaknya memang tidak bisa pergi bersama dengan Vlad untuk saat ini, sebab belum waktu bagi dirinya untuk meninggalkan kawanannya. Berpindah ke mansion keluarga Bayezid, lebih tepatnya kita berada di dalam mansion Nyonya Oksana, di mana dia terlihat sedang menenun bersama dengan seseorang. Oksana sekarang ini terlihat sangat serius sedang menenun di malam hari, entah akan digunakan untuk apa, tetapi kita akan tahu seiring berjalannya cerita. Oksana kemudian menanyakan apakah tenunannya sudah terlihat seperti Herald di keluarga Heinal, dan pelayan itu mengatakan Nyonya Oksana sangat pandai menenun, bahkan gambarannya sama persis seperti yang ada di dalam buku. Oksana senang karena hasil tenunannya tidak ada kesalahan, dan sepertinya ia harus mengukir kalimat selanjutnya. Pelayan itu tentu saja akan membantu Nyonya Oksana dengan memperhatikan kalimat yang sudah ada di dalam buku keluarga Bayezid. Oksana mengatakan jika pelayan tidak perlu melakukan hal itu, karena kalimat keluarga Bayezid sudah tertanam di dalam kepalanya. Oksana menceritakan jika ini adalah pertama kali ia membuat hal-hal seperti ini, karena ia dulu hanya pernah melihat ibunya membuatkannya ketika dia masih kecil. Pelayan itu mengatakan bukankah itu hal yang bagus, karena Nyonya Oksana memiliki kenangan berharga bersama dengan ibundanya.
Oksana rasa itu benar, terlebih ini adalah tradisi berharga yang sekarang ini sudah mulai terhapus dari ingatan semua orang. Menurut Oksana, para kesatria yang dibesarkan dengan hati-hati seperti sekarang ini, kebanyakan mereka tidak layak memegang bendera kebanggaannya. Oksana rasa para kesatria harusnya juga menjunjung tinggi kehormatan mereka dengan tidak membiarkan bendera mereka jatuh, sebab mereka tidak akan menjadi layak untuk memegangnya. Keesokan harinya, pasukan Rudiger bersama dengan kelompok pilgrim memulai perjalanan mereka untuk kembali ke Sturma. Seorang kesatria mengatakan jika pemandangan ini sangat menakjubkan, bahkan ia tak pernah melihat adanya kejadian seperti ini sebelumnya. Rudiger setuju karena siapa yang akan menyangka jika sekawanan kuda liar akan berlari bersama secara harmonis bersama dengan rombongan manusia. Rudiger rasa jika pemandangan seperti ini sangatlah langka, bahkan mungkin saja ini adalah pertama dan terakhir kalinya mereka bisa melihat sesuatu seperti ini. Meski begitu, Rudiger tahu jika ada seseorang yang akan merasa sangat kehilangan setelah perpisahan ini. Dalam pertemuan yang singkat itu, Rudiger yakin jika hubungan antara Vlad dengan kuda hitam itu menjadi sangat spesial, seolah-olah tidak ada yang bisa menggantikan mereka berdua. Dalam pikiran Vlad, ia paham jika ini adalah waktu bagi mereka untuk berpisah, meskipun memang berat, tetapi Vlad tidak bisa memaksakan kehendaknya. Sama seperti Vlad yang memiliki tujuan yang harus ia penuhi, kuda hitam juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin kawanannya. Di dalam sebuah pertemuan, pasti akan ada yang namanya perpisahan. Meskipun takdir mempertemukan mereka, namun bukan berarti mereka harus bersama. Di atas daratan tinggi bersama dengan kawanan kudanya, kuda hitam seperti ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Vlad karena tidak bisa ikut bersama dengannya. Vlad tentunya tersenyum bahagia sambil mengucapkan selamat tinggal karena mungkin memang waktunya sudah tiba dan mereka hanya bisa sampai di titik ini. Pendeta Andreas mengatakan agar Vlad tidak terlalu bersedih hanya karena ingin mengucapkan salam perpisahan dengan kuda yang spesial itu. Vlad mengatakan jika dirinya hanya ingin mengucapkan salam perpisahan kepada kuda hitam dengan cara yang benar. Andreas tentunya tertawa karena ia tahu jika seorang manusia sangatlah sulit untuk berkata dengan jujur, sebab dirinya tahu jika Vlad sangat ingin bersama dengan kuda itu. Andreas berkata jika kehidupan mereka dipenuhi pertemuan dan perpisahan, ketika sebuah perpisahan membuatnya merasa sesak, tapi pertemuan akan menjadi kebahagiaan. Bahkan menurut Andreas, pertemuan antara Vlad dengan kuda hitam itu sangatlah menakjubkan dan ia sendiri ingin tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Oleh karena itu, dalam suatu hubungan tidak hanya ditentukan oleh waktu mereka bersama, sebab keterikatan akan membuat mereka punya kesempatan untuk bertemu kembali. Vlad rasa perkataan pendeta Andreas ada benarnya juga, sebab suatu hari nanti ia yakin jika dirinya bisa dipertemukan kembali bersama dengan kuda hitam yang sekarang ini akan berpisah dengannya. Berpindah ke kediaman keluarga Bayezid, di mana sekarang terlihat jika Sturma sedang dilanda cuaca buruk dengan hujan yang sangat lebat. Di dalam mansion yang cukup gelap itu, kepala keluarga Bayezid tampaknya sangat pusing memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Satu hal yang membuat Bayezid sampai memegangi kepalanya adalah karena berita yang sangat menggemparkan, dan dia menanyakan apakah Konrad Noma telah dikalahkan. Ragmus tentunya membenarkan sebab ia baru saja mendapatkan kabarnya dan Bayezid yang pusing sebenarnya sudah tahu jika wilayah barat selama ini telah melakukan pergerakan yang mencurigakan. Bayezid benar-benar tak menyangka jika situasinya akan berubah seperti sekarang dan ia menanyakan apakah Kon Gaider memiliki kekuatan sekuat itu. Ragmus memberitahu jika rupanya keluarga-keluarga ternama dari barat membuat aliansi dengan Gaider sebagai pemimpinnya. Bahkan Ravnoma, penguasa wilayah barat harus kalah karena tidak memiliki cukup banyak pasukan. Bayezid menanyakan kenapa keluarga kerajaan tidak melakukan apapun, tapi Ragmus mengatakan mereka tidak bisa mencari tahu informasi apapun tentang pusat yang tidak mendapatkan kabar ini. Bayezid jadinya paham akan hal itu, sebab wilayah utara memiliki warna uniknya tersendiri dan lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya. Karena wilayah itu terbebas dari pengaruh keluarga kerajaan dan otoritas pusat berkat tembok kokoh yang mereka bangun, sebab itu mereka tidak tahu apapun tentang kejadian di wilayah lainnya. Bayezid tak pernah menyangka jika keluarga Kon yang memerintah suatu wilayah bisa jatuh dengan semudah itu, dan kabarnya pun baru terdengar setelah mereka dikalahkan. Terlebih lagi, Konrad Noma bukanlah keluarga biasa, tetapi mereka adalah keluarga yang seharusnya menjaga perjanjian yang telah dibuat. Terlebih lagi, Konrad Noma bukanlah keluarga biasa, tetapi mereka adalah keluarga yang seharusnya menjaga perjanjian yang telah dibuat. Bayezid terasa jika situasinya akan semakin kacau, sebab aturan dan tradisi dari masa lalu menjadi tidak berarti karena adanya pemegang kekuasaan baru di wilayah barat.
Bayezid mengatakan jika masa-masa ini dipenuhi dengan kekacauan, dan Rakhmu setuju sebab tidak peduli seberapa santainya kekaisaran, harus ada batasan mereka bertindak. Bayezid berpikir mungkin saja jatuhnya keluarga Rakhnoma adalah pertanda akan kelahiran era baru. Tapi dikala Bayezid sedang memikirkan kekacauan yang akan terjadi selanjutnya, Bayezid tampaknya memperhatikan kelompok pilgrim yang mampir ke Sturma. Bayezid merasa sial karena akhirnya ia sadar jika mereka sebenarnya bukanlah sekelompok religius yang dengan sengaja mampir ke Sturma. Bukan tanpa alasan, kelompok pilgrim yang dikira adalah kelompok religius yang tulus, rupanya mereka sebenarnya adalah pengungsi dari Rakhnoma yang datang dengan membawa perjanjian lama. Di sisi lain, Vlad saat ini masih kebingungan harus bagaimana menghadapi masalah yang akan segera menimpanya. Vlad sadar jika menyelamatkan para pengembara itu adalah hal yang baik, namun pada akhirnya itu membuat dirinya membantu Tuan Rudiger untuk meningkatkan pengaruhnya. Vlad yakin jika Tuan Joseph tidak akan senang mendengar kabar ini langsung darinya, apalagi Vlad sudah bisa membayangkan bagaimana marahnya Jagger yang sudah siap membunuhnya kapanpun dia masuk ke ruangannya Joseph. Vlad rasa jika dirinya hanya bisa pasrah saja dengan keadaan ini, lalu Vlad mengetuk pintunya sambil memberitahu jika ini adalah Vlad, dan Joseph kemudian menyuruh agar Vlad langsung masuk. Joseph menanyakan sepertinya Vlad sudah kembali sehari lebih awal dari perkiraan, dan Vlad mengiyakan sebab ada banyak hal yang terjadi ketika dia ke kediaman keluarga Canor. Joseph mengatakan agar Vlad tidak perlu tegang seperti itu, sebab dirinya sudah mendengar kabarnya langsung dari ayahnya, dan ia menanyakan apakah Vlad terluka. Vlad mengatakan jika dirinya baik-baik saja, dan Joseph bersyukur jika Vlad tidak terluka. Meski begitu, Joseph ingin agar Vlad tetap menjaga dirinya baik-baik. Vlad tentunya mengiyakan dan akan mengingat dengan baik. Namun dalam pikirannya, Vlad bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Meskipun mereka terlihat sangat santai, namun Vlad rasa ini semua hanyalah omong kosong dan habislah sudah riwayatnya, sebab mereka berdua ternyata benar-benar tidak senang dengan berita itu. Joseph kemudian menanyakan pada Vlad terkait dengan suara. Terlebih Joseph ingin mengetahui soal kebiasaan yang dilakukan para preman yang berada di kawasan kumuh. Joseph pernah mendengar jika pertikaian antar kelompok akan berakhir saat semua anggotanya sudah meninggal atau menyerah, dan Joseph penasaran apakah hal itu benar. Vlad mengatakan memang biasanya seperti itu, tapi dalam hati, Vlad penasaran kenapa Joseph menanyakan hal itu padanya. Joseph menanyakan apakah Vlad sekarang ini bahkan tidak bisa mengirim surat, dan Vlad menanyakan apa yang sedang Tuan Joseph maksud. Joseph menanyakan apakah Vlad selama ini tidak pernah mengirimkan surat untuk wanita tercintanya yang berada di dalam gereja suara, atau mungkin Vlad sudah lupa dengan keberadaan wanita itu. Vlad mengatakan jika ia memang tidak tahu cara surat menyurat, tapi yang jelas Jemina itu hanyalah seorang teman baginya. Joseph sebenarnya tidak peduli dengan hubungan Vlad dengan wanita itu, tapi bukan berarti ia tidak menyadari keadaannya. Namun sekarang ia berbicara tentang masalah Vlad yang tidak bisa mengirim kabar pada mereka karena takut mereka yang di sana akan terluka. Joseph mengatakan jika dirinya ingin melakukan sesuatu, tapi menyelesaikan masalah itu membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup banyak, dan Vlad menanyakan memangnya masalah apa itu. Joseph mengatakan jika sepertinya pria yang dijuluki sebagai Jack si tangan satu cukup berharga di kawasan kumuh saat ini. Menyebut tentang Jack, Vlad tahu betul bagaimana si gila uang itu menghubungi orang-orang berkuasa di suara melalui kekayaannya, sehingga orang itu sangat sulit untuk diurus. Akan tetapi, karena Vlad telah menunjukkan padanya jika dia sangatlah berharga, maka dirinya juga harus membalasnya. Joseph mengatakan jika dirinya akan benar-benar menghargai orang yang berjuang keras untuk dirinya, jadi sudah waktunya baginya untuk membalas sesuai dengan janjinya. Vlad sebenarnya masih tidak paham dengan situasi saat ini, sebab dirinya baru saja membantu Tuan Rudiger memperkuat pengaruhnya, tapi Tuan Joseph malah ingin membalas sesuai dengan janjinya. Dalam hati, Joseph tahu bahwa bendera ini adalah bendera yang seumur hidupnya tidak akan pernah bisa ia miliki. Oleh karena itu, Joseph bertekad untuk memberikannya kepada seorang kesatria yang layak untuk memegang namanya, dan orang itu adalah Vlad sendiri. Joseph tentunya ingin agar Vlad dengan senang hati menerima bendera ini dengan menggunakan kedua tangannya, sebab Vlad adalah orang yang akan menggantikan dirinya mengangkat pedang. Joseph mengatakan jika Vlad adalah seseorang yang pantas untuk membawa benderanya sendiri, dan keluarga Bayezid akan menjamin kehormatan Vlad, seperti yang sudah pernah ia janjikan jika Bayezid akan memberikan dukungan penuh pada Vlad. Joseph berkata, kesatria yang dipercaya nama Nona Alicia dan juga vasal keluarga Bayezid, ia ingin agar Vlad mengangkat kepalanya dengan bangga di bawah benderanya sendiri. Joseph mempersilahkan pada Vlad untuk membawa bendera yang menyandang kehormatan Bayezid sekaligus Henal untuk kembali ke wilayah kumuh dan menuntaskan balas dendamnya.
Joseph ingin agar Vlad pergi dan menghabisi orang-orang tidak berguna yang mengikatnya, supaya Vlad bisa menemukan kebebasannya dan kembali padanya setelah selesai. Mendengar perkataan yang begitu menghargai semua kerja kerasnya selama ini, Vlad benar-benar terharu dan bahkan rasanya ia ingin sekali menangis. Vlad mengingat bagaimana perjuangannya selama ini, dimulai dari kabur dari kawasan kumuh dengan membawa pedang polos yang diberikan oleh gadis muda dan pria tua. Kemudian diberikan identitas oleh pendeta Andrea secara langsung, lalu menerima sapu tangan dengan nama seorang wanita bangsawan yang menguasai wilayah Deirmar. Bahkan sekarang, Vlad diberikan kehormatan oleh Joseph dengan membawa lambang keluarga Bayezid sebagai tanda jika dia telah didukung sepenuhnya oleh bangsawan kuat di utara. Semua dukungan yang selama ini ia dapatkan membentuk akar anak ini, dan semua ini adalah pencapaian yang telah Vlad lakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Vlad yang menangis terharu sekaligus bangga tentunya dengan senang hati akan membawa kehormatan keluarga Bayezid sesuai dengan perintah Tuan Muda Joseph.